Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup naik 0,52% atau naik 34,31 poin ke level 6586,49. Bila kita lihat dari chartnya, IHSG hari ini ada gap yaitu di antara 6561 sampai 6583. Oleh karena itu untuk besok IHSG menarik untuk dicermati apakah tutup gap dulu kemudian mantul atau malah tutup gap ditutup merah, atau yang ketiga kemungkinannya adalah gapnya nggak ditutup, besok ditutup hijau. Nah, di saat IHSG hari ini ditutup naik 0,52%, ada beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan besok tanggal 5 November 2021. Sama apa saja? Yang pertama ada saham Antam, kemudian Inco, Tins, Adro, dan juga saham Indi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Antam atau Aneka Tambang Tbk. Antam hari ini ditutup naik 60 poin atau naik 2,58% ke harga 2380 per lembar saham. Ada 670.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 158 miliar. Asing tercatat masih net sell 2,5M dan sudah net sell sejak tanggal 26 Oktober yang lalu hingga hari ini. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU. Dari segi teknikal, Antam hari ini mulai ada pantulan setelah kemarin doji. Oleh karena itu, Antam besok ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ada di 2430. Bila ini tembus, maka target berikutnya ada di 2500. Namun apabila ternyata Antam besok malah koreksi, maka resikonya kemana? Resikonya bisa ke 2340. Titik berikutnya, bila ternyata 2340 ditembus, ada titik 2300. Dan bila ternyata 2300 ini jebol, maka berarti Antam belum pulih dari downtrendnya dan ada risiko untuk dibawa turun lebih lanjut ke 2250. Yang kedua ada saham Inco atau PT Vale Indonesia. Inco hari ini ditutup naik tipis 20 poin atau naik 0,41% ke harga 4790 per lembar saham. Ada 75.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 36 miliar. Asing tercatat hari ini net buy 403 juta dan sudah net buy dalam 4 hari perdagangan terakhir. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, ada akumulasi yang dipimpin oleh broker YU, CS, dan juga YP. Lanjut ke teknikal, Inco setelah menyentuh titik tertinggi dalam beberapa waktu terakhir di 5250, kemudian Inco koreksi dan akhirnya sempat menyentuh titik 4710 sebelum kemudian mantul dan ditutup hijau, yaitu di tanggal 3 November 2021, kemudian hari ini kembali lanjut hijau. Oleh karena itu, Inco untuk besok masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Target terdekat ada di 4.900. Bila itu ternyata ditembus, maka ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ke angka di atas 5.000 dengan target terdekat berikutnya ada di 5150. Namun bila ternyata Inco besok tidak naik dan malah koreksi, maka titik yang bisa dicermati ada di 4710, titik yang pertama. Namun bila ternyata 4710 ini dijebol, maka ada risiko turun cukup dalam dengan support terdekat berikutnya ada di sekitar 4510. Lanjut yang ketiga ada saham Tins atau Timah Tbk. Tins hari ini juga naik 20 poin atau naik 1,28% ke harga 1580 per lembar saham. Ada 163.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 25,7 miliar. Asing tercatat hari ini masih net sell 1,4M dan sudah net sell sejak tanggal 25 Oktober hingga hari ini. Bila kita lihat dari transaksi broker, namun masih ada akumulasi yang dipimpin oleh broker CC dan juga AK. Lanjut ke teknikal, setelah menyentuh titik tertinggi di 1765, kemudian Tins perlahan koreksi hingga akhirnya sempat menyentuh titik
terendahnya dalam beberapa hari terakhir yaitu di 1525. Namun dalam 2 hari perdagangan terakhir TINS mulai ada pantulan setelah kemarin ditutup hijau dan hari ini juga ditutup hijau. Untuk besok seperti apa? Untuk besok TINS masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan dengan titik berikutnya yang bisa cermati. Yang pertama ada di 1585. Bila ternyata closingnya besok di atas ini, maka ada peluang untuk ke 1625. Itu target yang pertama. Bila ini tembus, target berikutnya ada di 1690 dan juga di 1765. Namun bila ternyata TINS besok koreksi tidak mampu ditutup di atas 1585, maka TINS ada risiko untuk balik lagi ke sekitar 1540. Dan bila ternyata titik terendahnya di 1525 ini ditembus, maka ada risiko untuk koreksi lebih lanjut hingga ke 1465. Lanjut, yang keempat ada saham Adro atau Adaro Energi Tbk. Adro hari ini ditutup stagnan di angka 1675 dengan volume transaksi hari ini mencapai 909.000 lot dengan nilai mencapai 154 miliar. Hasil yang tercatat net sell cukup besar yaitu 44 M dan sudah net sell dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, juga ada distribusi yang dipimpin oleh broker BK dan juga AK. Bila kita lihat dari segi teknikal, hari ini Adro sempat hijau namun akhirnya ditutup candlenya merah meskipun angka closingnya sama seperti angka closing di hari sebelumnya. Nah, untuk besok seperti apa? Adro masih ada peluang naik ataupun turun, dan Anda bisa cermati harga batubara ya, apakah naik tinggi atau turun tinggi juga, karena biasanya Adro dan saham batubara lainnya itu terpengaruh dengan pergerakan harga batubara. Biasanya kalau pergerakannya terlalu ekstrim, naiknya terlalu tinggi atau turunnya terlalu besar juga, maka harganya juga mengikuti. Untuk besok, apabila Adro ternyata hijau, ada target terdekat di 1770. Bila ternyata ini ditembus, maka ada gap. Biasanya di sini cukup alot ya. Gapnya terletak di antara 1800 sampai 1835. Itu titik yang bisa cermati. Bila ternyata ini masih kuat ditembus, target berikutnya ada di 1940. Namun bila ternyata ini tidak mampu ditembus, biasanya akan koreksi lagi. Itu skenario-nya jika Adro naik. Namun apabila besok ternyata Adro masih turun, maka risiko terdekat ada di 1605. Bila ternyata ini tembus, maka titik berikutnya yang bisa dicermati ada di 1540. Dan yang terakhir ada saham Indi atau Indika Energi Tbk. Indi hari ini ditutup naik tipis 10 poin atau naik 0,57% ke harga 1750 per lembar saham. Ada 617.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 110 miliar. Asing hari ini tercatat net sell 27 M setelah 2 hari sebelumnya selalu net buy. Dan bila kita lihat dari transaksi broker, masih ada distribusi oleh kode broker WK. Lanjut dari segi teknikal, Indi setelah mengalami downtrend, kemudian akhirnya dalam beberapa hari terakhir mulai melandai dan terlihat mulai ada pantulan meskipun belum konfirmasi untuk lanjut naik. Tunggu candlenya besok ya. Untuk besok, resikonya Indi apabila ternyata besok masih merah, titik yang bisa dicermati ada di 1700. Bila ternyata 1700 ini ditembus, maka berarti Indi masih melanjutkan downtrendnya dengan resiko berikutnya ada di sekitar 1575 yang bisa dicermati. Bila ternyata mantul, bisa mulai cicil beli sedikit saja. Namun apabila ternyata 1575 dijebol, maka Anda bisa tunggu dulu di titik bawahnya sampai akhirnya ada pantulan. Itu jika ternyata Indi koreksi.
Namun apabila besok ternyata ini mantul, target terdekat ada di 2000. Di titik sini Anda bisa cermati apakah berhasil naik atau malah mulai koreksi, nggak kuat naik. Bagi Anda yang fast trade, bila ternyata nyentuh ada di sekitar 2000, namun kemudian nggak mampu naik dan akhirnya koreksi, Anda bisa mulai cicil jual. Nah, itulah ulasan beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari Jumat besok tanggal 5 November 2021. Semoga bermanfaat dan salam cuan.